Ya, baik sudah Ibu. Ya, sorry saya agak sedikit pilek ya. Nah, ini adalah cara penghitungan dan pengenceran obat ya. Jadi materi ini apa namanya tentang bagaimana sih kalau misalnya Anda dihadapkan pada pasien ya, kemudian Anda diharuskan kalian nanti akan sebagai apa namanya perawat atau nurse ya yang nanti membantu pasien dalam mengkonsumsi obatnya ya pada saat dirawat ya. Nah, jadi nah tujuan pemberian obat itu ada macam-macam ya. Jadi kita mau memberikan itu untuk tujuan apa ya? Yaitu ada 5, yaitu misalnya mengatasi penyebab penyakit ya. Misalnya antibiotik ya, antivirus ya, itu kan penyebab penyakitnya itu karena bakteri atau karena virus ya. Tentu saja kalau sudah diketahui misalnya karena tuberkulosis gitu ya, maka dikasih antibiotik untuk tuberkulosis ya, untuk kemudian ISPA ya, infeksi saluran pernafasan atas gitu ya, tentu dikasih antibiotik ya. Kalau penyebabnya sudah diketahui maka dikasih antibiotik misalnya amoksisilin untuk mengatasinya ya, atau golongan-golongan lain ya. Nah, tapi kalau penyebabnya virus dikasih antivirus seperti sekarang apa namanya untuk COVID ini penyebabnya sudah virus, maka dikasih antivirus, favipiravir, remdesivir, ya macam-macam itu ya, atau oseltamivir ya, kadang-kadang suka itu. Tapi meskipun virusnya itu belum antivirusnya itu belum terbukti bahwa dia betul-betul efektif untuk si COVID ya, tetapi karena tipe virusnya sama, maka ini dengan ini ya, dengan influenza virus ya, maka diberikan golongan-golongan ini. Kemudian untuk mencegah penyakit ya, preventif. Jadi ini kalau untuk mencegah penyakit kita seperti sekarang yang apa namanya negara kita sedang lakukan ya untuk mengatasi pandemi ini ya, seluruh masyarakatnya diberikan vaksin ya supaya tidak terjadi apa namanya tertular oleh penyakit ya yang sekarang menjadi masalah buat kita semua, sehingga kita juga nggak bisa bertemu secara langsung ya. Itunya ini diberikan vaksin. Jadi vaksin ini mencegah penyakit atau preventif. Atau juga antibiotik profilaksis ya. Antibiotik profilaksis itu biasanya diberikan sebelum operasi ya. Kalau mau operasi besar ya, kemudian operasinya harus steril ya supaya nanti atau operasi yang misalnya operasi saluran cerna, nanti takutnya nanti ada kan itu banyak bakteri di situ, nanti bakteri itu bisa menjadi kemana-mana. Nah itu biasanya diberikan antibiotik profilaksis. Atau misalnya operasi gigi ya, seringkali begitu juga ya, supaya tidak tertular penyakit, karena kalau misalnya bakteri dari gigi itu sampai ke jantung itu bahaya sekali ya, karena itu beberapa kali bisa terjadi kasus demikian. Terus mengatasi gejala penyakit itu untuk simptomatik. Nah ini biasanya diberikan obat-obat yang misalnya pereda nyeri, penurun panas ya. Kalau misalnya kita terinfeksi itu kan bisa terjadi demam ya, karena memang sistem imun tubuh kita yang sedang bekerja dan itu menghasilkan demam ya. Nah itu demam itu kan bisa mengganggu pasien, karena kalau pasien itu apa namanya demamnya tinggi itu bisa jadi apa ya namanya sakit kepala ya, kemudian delirium yang mengigau gitu kan. Nah ini kan padahal penyebabnya itu adalah mungkin infeksi itu karena misalnya karena bakteri, tetapi demamnya itu juga harus diatasi. Nah itu kan simptomatik. Kemudian kalau flu misalnya hidungnya kalau flu kemudian terjadi hidung tersumbat ya dan lain-lain ya, itu kan karena apa namanya ada bakteri atau karena ada inflamasi ya karena flu tersebut, sehingga pengeluaran cairan menjadi lebih banyak sehingga hidungnya tersumbat. Nah ini diberikan, itu sangat mengganggu hidung tersumbat itu, dan itu diberikan apa namanya terapi
simptomatik ya. Misalnya di dalam kandungan obat flu itu ada yang disebut dengan apa namanya itu? Aduh, kok saya jadi lupa sih. Dekongestan. Ya, dekongestan itu melegakan. Kemudian mengganti fungsi zat yang kurang ya, itu vitamin, hormon, dan memperlambat perjalanan penyakit misalnya pada kasus-kasus penyakit kanker dan lain-lain. Nah, dalam pemberian obat itu ada 5 rights ya. Jadi kalian harus tahu ada 5 benar ya. Tentu saja kalian belajar ya. Pertama tentu right patient ya. Jadi pasiennya harus tepat tentunya ya. Dibaca labelnya ya. Apakah pasien ini betul pasien yang apa namanya obat ini untuk pasien itu ya, untuk pasien A misalnya ya. Jadi harus pembacaan label tepat ya. Right drugs ya, jadi harus tepat obatnya ya, dibaca misalnya obatnya ini pas nama pasiennya sudah jelas, kemudian betul tidak obatnya itu harus di recheck lagi. Kemudian right dose ya, right dose ini ya misalnya dikatakan dosisnya 2 kali sehari, 1 kali sehari, 3 kali sehari, setengah tablet, 1 tablet, setengah sendok, 1 sendok, ya itu harus dibaca betul ya, karena itu bisa macam-macam. Right rute ya. Nah, ini rute pemberiannya apa? Misalnya rute pemberiannya intravena, jangan diberikan intramuskular tentunya. Rute pemberiannya apa namanya suppositoria diberikan per oral, bisa saja loh terjadi ya. Suppositoria itu kan lewat anus ya, tapi ada yang nggak ngerti, oh ini kok kayaknya bentuk padatan ditelan, itu kan beda ya, seperti itu ya. Jadi itu yang mesti itu, dan right time ya. Jadi artinya pemberiannya harus pada waktu yang tepat ya. Tidak bisa oh ini nanti saja dulu ya, seperti itu tidak ya, karena setiap obat itu mempunyai masa kerja tertentu ya, dan apa namanya, kalau misalnya sudah habis maka tentu saja harus diberikan pada waktu yang untuk dosis berikutnya pada waktu yang tepat ya, atau misalnya dia sebelum makan diberikan setelah makan ya nggak bisa ya. Itu jadi padahal itu kan sebelum makan dia kan untuk mencegah terjadi interaksi dengan makanan ya, supaya obat itu sudah terserap dulu sebelum bertemu dengan makanan, diberikannya sesudah makan. Padahal nanti kalau sesudah makan bisa ada kandungan dari makanan itu yang apa namanya bisa berinteraksi dengan obat tersebut ya. Nah, ini adalah jenis sediaan obat, yaitu obat dalam atau obat minum, yaitu ini macam-macamnya, ada tablet, kapsul, pil, ya, serbuk, sirup, larutan suspensi, larutan emulsi. Biasanya kalau larutan suspensi, kalau Anda lihat itu seperti sirup ya, di botol seperti itu. Kemudian ada tulisannya kocok dahulu. Ya, kalau sirup itu dia berupa larutan apa namanya bening agak kental ya, dan dia nggak ada endapan-endapan atau pokoknya bening ya, jadi transparan seperti itu. Dia tidak ada endapan-endapannya ya, dan nggak ada tulisan kocok dahulu kalau sirup. Kalau suspensi pasti ada tulisannya dikocok dahulu ya. Jadi begitu dikocok ya, kemudian baru di apa namanya tuang ya dosisnya. Nah, nanti kalau didiamkan ya, maka dia akan mengendap kembali. Itu biasanya suspensi. Kalau emulsi itu adalah campuran minyak dengan air ya. Kalau tadi suspensi biasanya berupa padatan yang dilarutkan di dalam apa namanya? Di dalam cairan. Kalau emulsi terus kemudian makanya harus dikocok dulu ya, supaya si padatan itu bisa terdispersi sempurna ya. Nah, kemudian maksudnya ya terdispersi, nanti kemudian dituang, nanti kalau didiamkan dia akan mengendap kembali. Kalau suspensi biasanya campuran minyak dan air ya, seperti Scott emulsion ya, mungkin kalian udah pernah tahu ya, itu minyak ikan, itu berupa suspensi ya, minyak tapi kalau minyak begitu aja kan rasanya tidak enak ya, ditambahkan dengan perasa-perasa lain yang dilarutkan dalam air, tapi dia kan merupakan satu solusi atau satu larutan yang apa namanya kelihatannya homogen ya. Nah itu
Biasanya juga suruh dikocok dulu, tapi tidak seperti suspensi ya. Dia apa namanya biasanya agak lebih stabil. Kemudian obat luar itu suntik itu termasuk obat luar ya, injeksi, kemudian topikal, salep, krim, kemudian inhalasi, tetes mata, tetes telinga, supositoria itu yang dimasukkan lewat anus, ovula itu dimasukkan ke apa namanya melalui vagina ya. Nah, kita melihat di sini obat bentuk tablet ya. Jadi obat bentuk tablet itu biasanya berupa padatan karena memang dia apa ya namanya itu apa bentuk padat itu biasanya untuk pemberian per oral ya. Dia padatan yang sangat bagus ya, padat sekali karena pembuatannya itu dikempa ya, dicetak, dikempa di apa ya namanya ditekan dengan tekanan tinggi sehingga dia menghasilkan satu cetakan apa namanya butiran ya yang dengan padatan yang cukup kuat ya. Nah, ini kita melihat ini bentuk tablet. Biasanya kalau dari bentuk tablet kita lihat di dalam kemasannya ya, ini seperti ini Norvas ya. Sorry ini contohnya memang apa namanya apa obat-obat yang bukan generik ya, tapi saya bukan corong apa namanya pabriknya mereka ya, saya nggak mempromosikan ya, tetapi ini hanya contoh saja. Ini adalah Norvas. Norvas itu isinya amlodipin besilat, itu adalah contoh apa obat darah tinggi ya. Dengan Anda lihat di sini dosisnya 5 mg. Jadi tolong diperhatikan ya, Norvas ini berupa suatu padatan yang berisi satu senyawa tunggal, yaitu amlodipin besilat. Amlodipin besilat ini adalah obat darah tinggi ya, yang termasuk golongan kalsium channel blocker. Jadi dia bisa apa namanya mendilatasi sehingga tekanan darahnya turun ya. Nah, kemudian ada lagi Panadol. Panadol ini juga obat bentuk tablet, tapi di sini kalian lihat komposisinya dia terdiri dari beberapa macam zat aktif. Ya, di sini ada ada paracetamol 500 mg ya. Ini yang untuk meredakan apa demam ya dan nyeri atau sakit kepala. Phenylephrine ya, ini 1 mg berapa nih? 5 mg, kemudian ada kok nggak jelas sih saya, dextromethorphan ya, jadi ini untuk batuknya ya, kemudian phenylephrine ini untuk pelega pernafasannya ya, jadi juga untuk apa dekongestan atau hidung tersumbatnya. Jadi nanti kalau misalnya coba nanti dilihat ya, saya akan kasih kalian tugas ya 5, coba lihat 5 apa namanya obat yang ada di rumah kalian ya, tolong dicatat ya, dan isinya apa saja, bentuknya apa ya. Jadi yang ada di kotak obat kalian masing-masing di rumah ya, tolong ditulis 5 ya, itu tugas kalian ya. 5, dan saya rasa sih nggak terlalu banyak ya. Dan obatnya itu tujuannya untuk apa, bentuknya apa, isinya apa saja, berapa dosisnya ya. Nanti itu ya tugas untuk semuanya nanti dikirimkan lewat form ya. Ini adalah bentuk padatan. Nah, ini bentuk sirup ya. Sirup ini seperti Sanmol, paracetamol. Ini sirup nih. Ya, sirup ya. Biasanya kalau sirup itu rasanya pasti manis, namanya juga sirup ya. Dan ini dia berupa sirup yang terlarut ya, artinya dia apa namanya tidak ada apa namanya, kan ini nggak ada tulisan kocok dulu ya, karena memang dia sudah merupakan satu dispersi yang sempurna ya, sirup terlarut mengandung paracetamol. Nah, ini paracetamolnya 125 mg. Tapi kalian lihat di sini, tiap 5 ml. Ya. Jadi kalau tadi tablet itu kan cuma satu butiran ya, satu butir tablet itu misalnya amlodipin gitu ya, satu tabletnya itu mengandung 5 mg. Kalau sirup itu lihat berapa mililiter ya. Ya, jadi di ini paracetamol 125 mg per berapa mililiter. Ya.
Jadi per 5 ml sirup ya si paracetamol. Ya. Kemudian ini juga ada nih Velosef ya, ini antibiotik ya, isinya adalah cefradin yaitu antibiotik golongan cefalosporin, biasanya untuk gram positif. Ini ada apa namanya, kandungannya ini 125 mg per 5 ml ya, 5 ml. Jadi ini apa namanya, antibiotik ya. Jadi kandungannya sama 125 mg tapi per 5 ml ya. Jadi per mililiternya adalah 25 mg ya. Obat injeksi ya, sekarang kita lihat obat injeksi ya. Kalau obat injeksi itu kan kita lihat nih seperti Amoxan ya. Amoxan itu ini isinya amoksisilin ya. Jadi kalian harus perhatikan ya. Ini dalam setiap ini isinya apa ya. Ini nama dagangnya, kemudian isinya apa. Nah, ini adalah apa namanya, bentuk, tunggu, ini tetes pediatrik ya, ini bukan injeksi berarti ini, sorry saya ini ya. Jadi tiap mililiter mengandung amoxan ya, amoksisilin, sorry, amoksisilin 100 mg. Ya, jadi tolong diperhatikan ya. Jadi sekarang baca masing-masing ya, obat di rumah itu ya, apa aja obatnya ya. Minimal 5, lebih juga boleh, terserah kalian mau ininya ya. Lidocain ya, ada kalau obat injeksi ada yang dikatakan dia berapa miligram per mililiter, ada persen ya. Jadi lidocain ini berupa obat injeksi ampul ya. Ya, mengandung lidocain HCl 2%, di mana satu ampulnya 2 ml. Ya. Jadi kalau 2% itu berapa? Kalian udah ini. 2% itu artinya berapa? Yang katakan persen. Berapa 2%? 2% ada yang bisa jawab? Hah? 0,02 Ibu. Ya, 0,02. Enggak, maksudnya 2% itu sama dengan 2 gram per 100 mililiter. Ya. Jadi kalau 2 mililiter, 2 gram itu berapa sih? 2 gram itu berapa mili? Dua gram berapa mili? Masa nggak tahu 2 gram berapa mili? Izin menjawab Ibu. Ya. 2 mili. 2 gram itu berapa miligram? 2000 miligram Ibu. 2000 miligram. Jadi kalau 2000 miligram per 100 mililiter, ya kan, kalau 2% katakanlah ya, itu ini obat ya. Katakanlah ya 2 gram itu artinya 2% itu artinya 2 gram per 100 mililiter ya. Itu sudah menjadi konsensus umum ya. Jadi namanya persen itu 1% 1 gram per 100 mili. 2% 2 gram per 100 mili. 3% 3 gram per 100 mili. Itu ya, itu udah konsensus. Jadi artinya kalau 2% itu 2 gram per 100 mililiter atau 2000 miligram per 100 mililiter. Jadi berapa kalau per mililiternya jadi berapa? 2000 miligram dibagi berapa? Dibagi berapa? 100 mililiter Ibu. Dibagi berapa jadinya? Oke, betul. 20. 20. Ya. Jadi 20 miligram per mililiter si lidocain ini. Ya, jadi kalau dalam 2 mililiter ada berapa? Ada berapa miligram lidocainnya? Ada berapa? Kan 20 miligram per mililiter. Kalau dalam 2 mililiter jadi ada berapa miligram? Elsa, berapa?
Iya, Ibu. Ya, 20 berapa? Kalau 20 ml per 20 miligram per mililiter, jadi kalau dalam 2 mililiter ada berapa miligram? Ini kan tinggal matematik saja, gimana? Satu mililiter 20 miligram, 2 mililiter jadi berapa? 40, Ibu. 40, ya. Jadi ini per ampulnya ada 40 miligram lidokain. Per ampul. Per mililiternya, karena per ampul itu 2 mililiter. Jadi per mililiternya itu sama dengan 20 miligram. Ya. Okpentin, ya ini amoksisilin clavulenik, ya. Jadi amoksisilin dan ini apa namanya? Dia juga 475 per 5 mililiter. Ya, jadi ini tolong diperhatikan ya, terutama yang dexamethasone, ya. Ini ada 10 ampul, ya. Box ampul 10 ampul per mililiter. Jadi ini mengandung dexamethasone berapa 5 miligram, ya. Dia per mililiter. Ya, jadi itu. Jadi kalau misalnya itu kalian harus perhatikan. Nah, obat bentuk lain, misalnya ini adalah bentuk salep, ya, kalmisetin. Ini kalian lihat nih tanda K ini ya, artinya dia nggak boleh dijual tanpa resep dokter ya. Ini karena mengandung antibiotik. Kemudian ini juga sitrol, juga ini mengandung antibiotik. Kemudian ada salep atau krem, ointment tuh salep ya, lidokain, ini 5%. Ya, jadi 5 gram per 100 gram. Kalau misalnya cairan tadi 100 ml, tapi kalau padatan itu artinya 5% itu 5 gram per 100 gram. Ya, ini karena berupa salep, jadi ini. Kemudian ada ini obat inhaler untuk melegakan pernafasan ya, untuk kalau misalnya terjadi sesak supaya terjadi bronkodilatasi ya, paru-parunya itu berdilatasi, itu kita pakai Pulmicort salah satunya ini Pulmicort Turbuhaler, itu dosisnya adalah 200 mikrogram per dos. Ini karena ini kan disemprot ya. Siapa yang pernah pakai Pulmicort? Ada yang asma di sini? Ya, jadi atau keluarganya ya, kalau itu kan biasanya dimasukkan gitu kemudian di apa namanya disemprotkan ya, napas kemudian disemprotkan. Nah, itu mikrogram per dosis ya. Nah, ini adalah sendok atau pipet takar obat ya. Ini kalau misalnya dia berupa larutan obat tetes ya. Obat tetes ini pipet tetes obat itu misal dia skalanya dari 0 sampai 1 ml. Kemudian ada sendok takar obat. Ini sendok takar, mungkin ini kalian lihat ya, nih ada garis seperti ini, dia setengah, kemudian di atas ini kalau dia biasanya sendok takar obat ini kalau dikatakan 1 sendok teh ya, CTH, dokter yang meresepkan itu CTH berarti 1 sendok teh. Ya, itu biasanya 5 ml. Nah, kalau setengah 2,5 ml. Ada lagi berupa gelas takar obat ya. Ini ada takarannya 5, 10, 15. Ya, mungkin kalian sudah pernah lihat ya. Nah, sekarang kita kalian sudah mengenal ya jenis-jenis apa namanya bentuk sediaan obat ya, kemudian tadi dosis-dosisnya, kemudian penghitungan dosis obat ya. Nah, kita lihat di sini nanti apa namanya dosis obat itu dihitung. Sorry. Ya, sorry. Nah, kenapa dosis obat dihitung? Tujuannya untuk memberikan efek terapi yang diharapkan. Ya, jadi apa namanya kita obat itu kan dihitung dosisnya ya supaya sesuai dengan kondisi pasien sehingga bisa memberikan efek yang diharapkan.
Nah, pasien tentu memerlukan dosis yang tepat ya. Jadi beberapa kondisi harus dihitung dengan tepat dosisnya ya. Misalnya pada anak ya. Anak itu biasanya kan masih kurang sempurna ya organ tubuhnya, organ yang berperan di dalam mengeliminasi obat ya. Kemudian juga enzim-enzim yang berperan ya itu masih belum matur atau belum matang ya. Jadi harus dihitung ya dosisnya, tidak seperti dosis orang dewasa. Orang tua juga misalnya masa ototnya sudah mulai berkurang, kemudian juga lemak ya masa lemaknya juga berkurang. Nah, ini mesti harus dihitung dosisnya. Kemudian juga pasien dengan fungsi ginjal atau fungsi hati yang terganggu ya. Artinya organ ginjal maupun organ hati kita itu kan merupakan sudah kalian pelajari dia merupakan apa namanya itu organ-organ yang berperan dalam eliminasi tubuh ya, eliminasi obat dari dalam tubuh ya. Jadi itu kalau misalnya dia fungsi ginjal maupun hatinya itu terganggu ya, maka itu tentu saja harus di-adjust dosisnya ya supaya jangan terjadi efek toksik ya. Nah, kenapa kita tentu perlu mengadjust dan salah satu faktor yang perlu Anda perhatikan bahwa tidak tersedia sediaan obat dengan dosis yang diinginkan ya. Jadi pabrik obat itu nggak memproduksi obat itu untuk setiap golongan ya. Artinya misalnya untuk golongan yang sakit ginjal ini misalnya sama-sama amoksisilin, yang sakit ginjal amoksisilinnya ini, sakit hati amoksisilinnya ini, anak-anak ya nggak tersedia dengan dosis yang diinginkan ya. Jadi artinya dosis yang beredar di pasaran itu adalah dosis yang lazim, dosis yang memang umumnya ya untuk masyarakat luas ya, untuk masyarakat banyak pada umumnya ya. Dan dosis yang tercantum itu adalah memang untuk masyarakat yang umumnya. Sorry, tadi maksudnya sediaan obat itu yang beredar di pasaran itu dengan dosis yang tercantum itu adalah untuk dosis yang pada umumnya. Bila dosisnya tidak tepat atau tidak adekuat, misalnya dosisnya kurang, ya gimana sih kita bisa tahu dosisnya kurang? Kadar apa namanya efek klinisnya misalnya nggak terlihat, misalnya udah dikasih obat anti epilepsi tapi kok orangnya kejang-kejang terus ya gitu. Jangan-jangan dosisnya kurang, diukur kadarnya ya di dalam darah. Ternyata kadarnya itu apa namanya tidak mencapai kadar terapeutik ya, di bawah kadar terapeutik gitu. Jadi makanya kenapa nggak bisa nggak bisa tercapai gitu ya. Jadi ini disebut dengan kadar obat subterapeutik ya. Nah, terus kemudian dosisnya berlebih ya, timbul efek samping atau bahkan efek toksik ya. Kemudian dosis antibiotiknya kurang ya, timbul resistensi ya. Jadi itu yang mungkin kita harus apa namanya kalau misalnya pada keadaan-keadaan demikian itu makanya harus di-adjust lagi dosis. Ya. Oke. Nah, ini adalah rumus perhitungan dosis untuk anak. Ya. Untuk anak itu ada dua, ya, ada Fried, ada Young. Ya. Kalau Fried, kita di sini anaknya biasanya umurnya kurang dari 1 tahun. Ya, jadi ini apa namanya perhitungan bulan. Ya, jadi ini menggunakan bulan sebagai acuannya. Ya, anaknya umur 9 bulan, 6 bulan, ya. Nanti dosis pada anak ini, ya, jadi ini bulannya. Ya, umur anak ini dalam bulan. Ya, dibagi 150 dikali dosis dewasa, dosis yang tercantum di dalam kemasan obat tersebut. Ya, itu pada anak yang kurang dari 1 tahun. Ya, karena itu menggunakan bulan ya. Memang kadang rumus ini sudah tidak di apa namanya rumus ini masih lazim dipakai sebetulnya ya, tapi kadang-kadang di pabrik obat yang sudah sekarang kan sudah banyak beredar ya untuk misalnya obat penurun panas, misalnya Tempra gitu ya, paracetamol untuk anak umur sekian berapa bulan itu sudah dicantumkan dosisnya ya. Tapi kalau misalnya pada saat kalian apa namanya ya
Aduh, kering banget. Pada saat kalian misalnya bertugas ya di tempat yang apa namanya ada keterbatasan obat ya, dan kemudian itu terpaksa harus menghitung dosisnya ya, karena ada obatnya hanya sediaan yang lazim gitu ya, nggak ada yang sediaan untuk bayi atau apa ya, itu bisa dihitung seperti ini. Kemudian untuk rumus yang itu dia berdasarkan usia ya. Jadi kalau sudah di atas 1 tahun kita bisa menggunakan rumus ini. Jadi dosisnya usia dalam tahun, kemudian usia dalam tahun ditambah 12 kali dosis dewasa. Ya, jadi itu. Nah, sekarang kadang karena tidak ada apa namanya itu sediaan yang mungkin untuk apa ya, untuk semua semua kondisi. Aduh, sorry, saya batuk-batuk. Untuk semua kondisi ya. Jadi kadang-kadang obat itu dan misalnya untuk orang yang tidak bisa menelan ya, misalnya pada bayi dan itu ya kadang-kadang apa namanya bisa dihitung atau obat ini disediakan dalam bentuk serbuk atau puyer. Ya, jadi, nah kalau misalnya seperti ini kita harus hitung lagi, ya. Nah, ini contoh perhitungannya, ya. Misalnya ada satu kasus, ya, anak usia 6 bulan mengalami demam tinggi, ya. Untuk menurunkan panas, anak tersebut mendapatkan resep obat parasetamol, ya. Berapa dosis yang diberikan untuk anak tersebut, ya? Ini kan anaknya usia 6 bulan. Kita berarti pakai rumus Freud, ya. Jadi rumus Freud kita yang sekarang hitungannya pakai bulan ya. Kemudian dapat obatnya ini kan parasetamol ya untuk penurun panas kan dia kan antipiretik, analgetik, antipiretik. Nah, nggak ada nih sediaan apa parasetamolnya gitu yang serbuk gitu ya. Nah, kita pakai apa namanya tablet parasetamol gitu ya. Nah, tablet parasetamol itu mengandung parasetamol dosis dewasa 500 mg. Nanti Anda lihat deh, Panadol itu kan isinya adalah parasetamol 500 mg. Jadi berapa dosis kalau dewasa kan sekali minum 500 mg, tapi untuk anak usia 6 bulan ya, jadi ini 6/150 karena 6 bulan tadi rumusnya 150 kali dosis dewasa 500 mg. Jadi sekali minum dia 20 mg. Ya. Terus gimana caranya? Nah, contoh perhitungannya. Ini nanti lihat ya. Jadi sekali minum itu 20 mg. Nanti cara membuatnya nanti kita lihat ya. Biasanya sih farmasis ya yang akan membuat. Jadi nanti nurse itu tinggal memberikan ya. Tapi tentu kalian juga sebagai perawat atau nurse juga nanti harus tahu ya cara perhitungannya sehingga bisa cross check ya dosisnya sudah benar atau tidak ya. Nah, ini kemudian sekarang kita contoh perhitungan yang kedua. Nah, ini anak usia 6 tahun. Aduh, sorry, bentar ya. Bentar. Nah, anak usia 6 tahun ya, berat badannya 18 kilo. Ya. Dengan keluhan demam sejak 1 hari lalu, dokter akan meresepkan puyer yang berisi parasetamol. Ya. Nah, parasetamol dokternya sudah menghitung ya dosis untuk anak itu 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali minum. Ya. Nah, biasanya parasetamol itu diminumnya 3 kali sehari ya. 3 kali sehari dari per hari 3 kali. Nah, diberikan 10 bungkus untuk 3 hari ya. Biasanya kan ini demam 3 hari. Kalau demam lebih dari 3 hari ya apa namanya harus diperiksa lagi kalau demamnya nggak turun-turun ya gitu. Nah, mungkin ini dokternya menyangka ini karena infeksi virus saja, jadi nggak diberikan antibiotik atau apa. Nah, hitung berapa miligram parasetamol yang diperlukan untuk pembuatan puyer tersebut. Nah, berapa tablet parasetamol yang diperlukan untuk pembuatan puyer ini? Apakah perlu ditambahkan sakaromulat?
sakarum laktis pada pembuatan puyer ini. Sakarum laktis tuh ini ya pemanis ya. Jadi itu biasanya untuk puyer itu kan parasetamol rasanya pahit ya. Itu diberikan pemanis, diberikan sakarum laktis untuk pemanisnya ya. Jadi supaya rasanya tidak terlalu pahit dan menambah massa ya, menambah apa namanya jumlah dari serbuk yang diberikan itu. Jadi supaya pada saat pembagian itu nanti nggak terlalu sedikit sekali. Nah, ini ya. Nah, ini perhitungannya. Tadi kan anaknya 18 kilo. Terus kita ambil saja dosis apa namanya yang paling atas ya, dosis yang 15 mili ya. Jadi ini 18 kilo kali 15 ya. Jadi 270 mg per kali minum untuk anak usia 6 tahun dengan berat 18 kg. Ya. Jadi ini per kali minum dia harus 270 mg. Padahal parasetamol yang beredar di pasaran hanya 500 mg. Ya. Nah, kemudian dokternya meresepkan itu 10 puyer untuk diminum 3 kali 1 ya. Jadi kalau untuk 1 puyer itu isinya 270 mg, 10 puyer itu berarti 10 kali 270 sama dengan 2700 mg. Betul ya? Nah, sekarang tablet parasetamol yang ada di pasaran itu hanya 500 mg. Jadi untuk membuat 10 bungkus puyer diberikan berapa tablet? Ya, ini kan kita butuh parasetamolnya 2.700. Yang tersedia per tabletnya 500. Jadi kita butuh berapa tablet? 2.700 per 500. Jadi sama dengan 5,4 tablet sama dengan 5,5 tablet. Nah, jadi kita butuh 5,5 tablet parasetamol untuk membuat 10 bungkus puyer untuk anak usia 6 tahun dengan berat badan 18 kg ini ya, dan diminum dengan setiap puyernya mengandung 270 mg ya. Nah, sini dulu aja. Nah, berat 1 puyer itu sama dengan 500 mili ya, supaya nggak terlalu kecil banget. Kalau 270 tuh kayaknya serbuknya dikit banget ya, nanti bisa tumpah-tumpah, bisa apa gitu ya. Nah, ini berat 1 puyernya 500 mg, campuran obat dan sakarum laktis. Sehingga untuk membuat 1 puyer diperlukan sakarum laktisnya, kan kita butuhnya 500 mili, parasetamolnya sudah ada 270, 500 per 200 kurang 270, jadi sakarum laktisnya per puyer 230. Jadi total sakarum laktis yang dibutuhkan untuk membuat 10 puyer adalah 10 kali 230. Jadi 2.300 mg. Jadi artinya 5,5 tablet parasetamol ini digerus ditambah dengan sakarum laktis 2.300 mg ya, dicampur kemudian dibagi menjadi 10 puyer. Ya. Jadi kira-kira nanti dalam 1 puyernya itu mengandung 270 mg parasetamol. Ya. Udah jelas di sini? Ada pertanyaan? Nah, kemudian sorry ya, saya agak batuk-batuk nih. Kemudian untuk misalnya ada lagi kasus ya, anak usia 8 tahun, berat badan 20 kilo, ya, datang dengan keluhan nyeri tenggorokan dan demam. Kemudian dokter pemeriksaan ada radang tonsil, ya, dan kemudian radang itu diperkirakan, ya, penyebabnya adalah karena adanya bakteri, sehingga dokter meresepkan parasetamol, ya, dan amoksisilin. Parasetamol untuk anak dosisnya 10-15 mg per kilogram berat badan per kali. Sedangkan amoksisilin dosisnya 25-50 mg per kilogram berat badan per hari. Yang perlu kalian lihat di sini adalah ini parasetamol per kali minum, ya, dan 3 kali sehari. Sementara
Amoksisilin dosis ini adalah per hari. Sama-sama amoksisilin itu juga 3 kali sehari. Ya, jadi pertanyaannya, hitung berapa miligram obat yang diperlukan untuk pembuatan masing-masing puyer tersebut. Berapa tablet paracetamol dan amoksisilin yang diperlukan untuk masing-masing puyer? Apakah perlu ditambahkan sakarum laktis pada pembuatan puyer ini? Kita lihat jawabannya ya. Jadi dosis paracetamolnya adalah tadi berat badannya kan 20 kg. Nah, kemudian paracetamol kan 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan ya per anak. Jadi 20 kali 15 sama dengan 300 mg per kali minum. Per kali ya. Tadi dosisnya kita lihat di sini adalah per kali. Ya. Jadi pembacaan dosis itu kalian harus perhatikan betul-betul. Sementara ini amoksisilin adalah per hari. Ya. Nah, untuk membuat 10 puyer berarti 10 kali 300 sama dengan 3.000. Satu tablet paracetamol 500. Jadi membuat 10 puyer diperlukan 3.000 per 500 sama dengan 6 tablet. Ya. Berat satu puyer 500 mg, campuran obat dengan sakarum laktis karena si puyer tersebut itu paracetamol itu rasanya pahit ya. Jadi harus diperlukan sakarum laktis untuk pemanis ya. Ini sakarum laktis berat puyernya 500, jadi 500 min 300 sama dengan 200 mg. Total sakarum laktis yang dibutuhkan untuk membuat 10 puyer adalah 10 kali 200 sama dengan 2000 mg. Ya. Nah, sekarang amoksisilin. Dosis amoksisilinnya itu sama dengan tadi kan 50 mg, 25 sampai 50 kita misalnya ambil yang paling atas ya karena ini. Nah, misalnya berat badannya 20 kali 50 mg, kita ambil dosis yang paling paling tingginya ya. Jadi butuh 1000 mg per hari. Ya. 1000 mg per hari bukan per kali. Nah, amoksisilin ini frekuensi pemberiannya adalah 3 kali sehari. Jadi berapa amoksisilin yang harus diminum ya? Setiap kali minum berapa miligram amoksisilinnya ya? Jadi 1000 per 3 sama dengan 334 miligram. Ya. Nah, ya kan ini kan sehari 1000 per hari, berarti kalau per kali minum kan 1000 per 3 ya 334 mg. Untuk membuat 10 bungkus puyer diperlukan 10 kali 334 sama dengan 3340. Nah, satu tablet amoks yang beredar di pasaran itu 500 mg amoksisilinnya. Untuk membuat 10 bungkus puyer diperlukan 3340 dibagi 500. Ya kan, ini kan karena satu tabletnya 500, kita butuhnya 340 amoksisilin, jadi butuh berapa tablet ya? Jadi ini dibagi 500 ya, menjadi 7 tablet. Berat satu puyer 500. Nah, ini harus tambah sakarum laktis karena dia per puyernya cuma mengandung 334, sehingga memerlukan sakarum laktis 500 dikurang 334 ya sama dengan 166 dikali 10 puyer jadi 1660 mg. Ya. Sudah jelas ya itu. Jadi tadi kita artinya membuat paracetamol butuh tadi berapa tablet? Tadi paracetamolnya butuh 6 tablet digerus tanpa sakarum laktis 2000 ya sampai tercampur sempurna dibagi 10 menjadi 10 puyer. Sementara yang amoksisilin ini 7 tablet digerus kemudian ditambah sakarum laktis 1660 kemudian dicampur sempurna dibagi dalam 10 puyer. Ya, itu nanti bisa jadi sudah per kali minum itu sesuai dengan dosisnya. Nah, sekarang menghitung dosis obat cair ya. Nah, ini contohnya adalah tadi kan kalian lihat ada takaran-takaran ya untuk obat cair itu ya. Jadi seorang anak usia 5 tahun dengan berat badan 17 kilo datang dengan keluhan sangat nyeri ketika menelan dan demam. Ya. Pasien tersebut didiagnosis dokter mengalami faringitis. Dokter akan memberikan obat sirup sebagai berikut, yaitu amoksisilin, ya,
dosis 25 mg sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari yang terbagi dalam 3 dosis. Kemudian paracetamol sama ya tadi itu obat ini. Ini juga sama dosisnya ini. Ini dosis ini per kali ya. Ini adalah ini dari buku dari referensi ya dari, berapa sih dosisnya ya. Berapa dosis yang harus diberikan pada anak tersebut untuk masing-masing obat per kali minum ya. Dosis dalam takaran sendok teh obat. Tadi saya katakan kalau sendok teh obat itu kan 5 ml ya. Yang tadi takaran dari apa namanya dari pabriknya ya. Atau kalau kita nggak punya dosis takaran atau takaran sendok obat itu kita bilang bahwa itu 1 sendok teh bukan pakai 1 sendok teh yang di rumah ya. Atau 1 sendok teh di rumah itu bisa beragam ya. Jadi 1 sendok teh itu artinya 5 ml. Ya. Nah, ini sediaan amoksisilin itu yang ada, itu sirup amoksisilin 250 mg per 5 ml. Nah, tadi Anda lihat sediaan sirup atau sediaan suspensi, itu kan hitungannya per mililiter atau per 5 ml. Itu biasanya itu kan, ini kalau dikatakan per 5 ml, dia punya sendok takarannya di situ. Ya. Sediaan sirup paracetamol itu adanya 160 mg per 5 ml. Ya. Jadi per takarannya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Ya. Dosis amoksisilinnya tadi berat badan anaknya kan 17 kilo. Dikali 25, ini kan dosis amoksisilin 25 sampai 50 mg per kilogram berat badan per hari. Jadi dia per hari itu harus minum dengan berat badan sekian, ya dia harus minum 425 sampai 850 mg per hari. Itu ya. Ini apa namanya? Nah, ini dosisnya berarti artinya dia per hari ya, jadi harus dibagi dalam 3 kali pemberian. Jadi per kalinya ini 425 dibagi 3 sampai 850 dibagi 3. 141,7 sampai 283 mg per kali minum. Atau kita ambil aja tengah-tengahnya 250 mg per kali minum. Ya, ini kan rentangnya 250 masuk di sini. Jadi per kali minum itu sama dengan 1 sendok teh obat. Ya, tadi kan kita lihat ya, ini 250 mg per 5 ml. Ya, jadi 1 sendok teh 5 ml itu per 1 sendok teh. Ya. Jadi per 1 sendok teh obat. Dosis paracetamol itu 17, berat badan 17 dikali ini sama dengan 170 per sampai 295 mg per kali. Ini per kali ya. Jadi kalau per kali itu ya artinya tadi kan apa namanya sediaan sirup paracetamol adanya 160 mg per 5 mg per 5 ml ya. Jadi ini kalau 150 kita ambil aja sih apa ya, ini masih rentang ini 1,6 sendok atau bisa saja juga per kali minum itu 1,5 sendok teh obat ya. Jadi karena itu masih masuk dalam rentang di sini ya. Nah, yang terakhir adalah menghitung tetesan infus ya. Mungkin ini kalian nanti akan pelajari juga ya. Jadi rumus perhitungan tetesan infus itu berdasarkan rumus dasar dalam satuan menit ya. Jadi jumlah tetesan per menit itu sama dengan kebutuhan cairannya berapa kali faktor tetes ya, dan waktu. Faktor tetes ini sangat tergantung dari alatnya, dari infusetnya. Ya, ini dalam menit. Kalau dalam satuan jam ya, jumlah tetesan per menit itu jumlah kebutuhan cairan kali faktor tetes kali waktu dalam jam ya, kali 60 menit. Ya, kalau ini langsung dibagi waktunya dalam menit, kalau ini jamnya kali 60 menit. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ada infuset itu ada untuk dewasa ya. Ada untuk anak-anak ya.
Itu infuset desa banyak jenis ya berdasarkan faktor tetesnya. Di Indonesia ada 2 macam, yaitu merek Otsuka dan Terumo ya. Jadi kalau Otsuka itu biasanya faktor tetesnya itu 15 tetes per mililiter ya. Jadi 1 mili itu sama dengan 15, atau kalau misalnya tetesan sampai 15 tetes itu 1 mili ya. Jadi kalau Terumo 1 mili sama dengan 12 tetes. Kemudian untuk infus blood set, untuk transfusi memiliki faktor tetes yang sama dengan merek Otsuka, itu 15 tetes per menit. Nah, ini adalah penurunan rumusnya ya, rumus tetesan infus makro dengan hasil penurunan dari rumus dasar dalam 1 jam untuk pasien dewasa. Jadi ini jumlah tetesan per menit itu kan tadi kita hitungnya waktu ya berdasarkan jam. Kalau pada merek Otsuka kan tadi 15 tetes ya faktor tetesnya. Ini kali 15 jumlah kebutuhan kali ini 60 menit, ini 15 sama 60 ya, dibagi saja ya. Jadi ini 1, ini 4. Jadi hitungannya jumlah kebutuhan cairan waktu jam kali 4 ya. Kalau merek Terumo 12 tetes ya. Jadi ini 20 tetes, sorry. Jadi itu sama dicoret, ini 1/3. Jadi ini dikali 3. Ya, jadi hanya beda device-nya atau beda alatnya saja ya. Set infusannya. Nah, contoh menghitung tetesan infus ya. Misalnya kita lihat di sini, seorang pasien dengan berat 65 kg datang ke klinik dan membutuhkan 2.400 ml cairan RL. Berapa tetes infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam 12 jam? Ya, jadi 2.400 ml ini harus tercapai dalam 12 jam. Ya, bagaimana Anda menghitung tetesnya? Ya kan biasanya dokter tinggal bilang ini pokoknya ini dikasih nih 2000, pokoknya 2.400 ya. Itu kan kalau nggak salah RL itu satu kolofnya itu sekitar ada yang 500, ada yang 1 liter ya. Mungkin dokternya meresepkan ini pokoknya 5 kolf atau 5 ya kolf itu ya, apa namanya infus itu, cairan infus itu harus diberikan dalam waktu 12 jam. Ya. Nah, itu bagaimana cara Anda menghitungnya? Ya, di klinik tersedianya infuset merek Otsuka. Ya, jadi dihitung cairannya 2.400, waktunya 12 jam, faktor tetes Otsukanya 15 tetes. Semuanya sudah diketahui ya. Jadi caranya yang dibutuhkan 2.400, pakainya Otsuka 15 tetes, hitungnya 12 jam kali 60 menit ya. Ini tadi seperti itu ya. Jadi akhirnya perhitungan coret sini ya, akhirnya infus jumlah tetesan per menitnya adalah 200 dibagi 4 atau 50 tetes per menit. Ya, jadi setiap apa namanya menit itu tetesannya ada 50. Makanya kan biasanya kan nurse itu akan mengukur ya, kalau memasang itu kan dia akan diukur itu berapa tetes gitu ya per menitnya. Gitu ya, itu berdasarkan perhitungan, tidak main asal begitu saja ya. Nah, kemudian rumus perhitungan tetes infus pada anak. Anak dalam berat badan di bawah 7 kilo membutuhkan rumus infus mikrodrip dengan faktor tetes yang berbeda. Ya, jadi kalau pada faktor tetes yang pada infuset mikro ini dia 60 tetes per mililiter. Jadi ini penurunannya ini seperti tadi sama saja jumlah kebutuhan cairan kali 60 tetes dibagi waktu kali jam-jam kali 60 menit. Ya, jadi jumlah kebutuhan cairan per waktu saja. Ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan di sini sebelum kita latihan soalnya, supaya Anda lebih mengerti lagi? Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Sudah jelas? Ibu, saya izin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya saya Hertinayu. dari kelas 1. Tadi saya izin bertanya, Bu. Tadi selama perhitungan dosis obat yang berupa puyer atau serbuk itu kan kalau di anak-anak itu seringnya ditambahkan sakarum laktis ya, Ibu. Kalau semisal itu sakarum laktis itu sifatnya wajib ditambahkan atau kalau nggak ditambahkan itu nggak apa-apa gitu?
Soalnya dari tadi perlu atau tidaknya, cuman selama pembahasan tadi rata-rata ditambahkan seperti Ya, itu. sebetulnya gini, sakarum lactis itu ini kan semacam gula ya, gula sakarum ya. Obat itu kalau misalnya ditelan ya dalam bentuk tablet atau bentuk kapsul kan tidak terasa pahitnya. Tapi begitu digerus ya, itu obat rata-rata obat itu kan rasanya punya rasa pahit gitu ya. Nah, itu bisa menimbulkan apa ya namanya rasa nggak enak gitu. Kalau pahit kan rasanya nggak enak ya. Nah, itu biasanya puyer ini kan yang menggunakan puyer kan biasanya anak-anak ya. Jadi anak-anak gitu ya, atau mungkin juga ada orang dewasa tapi yang nggak bisa menelan gitu, menelan obat padat gitu ya. Nah, itu rasa nggak enak itu nanti menyebabkan obat itu nanti dilepeh atau di apa ya namanya dimuntahkan kembali gitu ya. Nah, makanya ditambah pemanis. Jadi sakarum lactis ini untuk pemanis ya. Jadi rasa manis yang tidak terlalu bahaya ya, bukan gula ya. Jadi nanti gula malah menambah masalah lagi gitu ya. Nah, selain itu sakarum lactis atau laktose itu bisa apa namanya menambah volume ya. Jadi kadang kalau misalnya tadi kan makanya saya katakan volumenya itu dalam satu puyer itu misalnya 500 mg diharapkan 500 mg. 500 mg itu tidak terlalu besar ya. Jadi kan itu misalnya puyer sebelum diberikan itu kan biasanya taruh dulu di sendok, kemudian tambahkan air gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau sorry, kalau misalnya apa namanya si massa atau puyernya itu serbuk puyernya itu terlalu sedikit ya, itu baru dibuka terus kena angin kena apa kayak gitu udah ini akhirnya hilang ya massanya. Jadi biasanya apa namanya untuk menambah massa, tapi umumnya sakarum lactis ini digunakan untuk mengurangi rasa pahit. Jadi kalau misalnya is okay ya, nggak pahit biarin aja, terus udah gitu masanya sedikit itu biarin aja, ya nggak dikasih sakarum lactis tidak apa-apa. Ya, jadi tidak harus. Cuma masalahnya kadang-kadang itu kan pahit atau apa namanya terlalu sedikit puyernya. Jadi nanti pada proses pembagiannya itu yang agak sulit kalau terlalu sedikit ya. Kan itu kan nanti setelah digerus itu jadi jadi satu serbuk campuran, kemudian apa namanya dibagi-bagi menjadi ya puyer yang diinginkan, misalnya 10 puyer atau apa. Nah, itu kan di farmasi itu agak sulit kalau terlalu kecil ya, serbuknya terlalu sedikit. Ya, itu jelas ya? Sudah menjawab, Herti? Iya, terima kasih. Oke. Saya rasa apa namanya ada kita teruskan dulu ya untuk ini. Nah, ini adalah soal latihan. Silakan Anda apa namanya ini soal latihan. Kayak coba kan ada latihan 1, latihan 2, 3, 4, 5 ya. Ya. Coba sekarang dikerjakan dulu soal latihannya. Kalau nggak salah kan saya sudah kasih apa slide-nya ya. Udah dapat slide-nya belum? Sudah dapat slide-nya belum? Ya. Oke, coba dikerjakan dulu soal latihan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nanti kita sama-sama bahas ya. Mungkin untuk soal latihan 1 ini untuk kelompok RKI ya. Ya, nanti tolong ada perwakilannya. Saya kasih waktu 10 menit aja ya karena waktunya sudah mau ini ya. Saya sampai jam berapa ya waktunya ya? Sampai jam berapa waktunya? Ya, izin menjawab 11.40. Ya, berarti masih ada waktu 20 menit ya, gitu. Jadi saya kasih waktu 10 menit atau 5 menit aja cukup ya. Nah, ini latihan coba nanti dilihat kelompok RKI soal latihan 1, 1A latihan 2 ya. 1B latihan 3. Ya, yang kalau ini nanti dikerjakan saja di rumah ya. Oke. Silakan. Saya rasa nggak usah sampai 10 menit. Ya oke deh 10 menit ya. Nanti 10 menit kita kalian coba apa namanya hitung presentasi. Silakan.
Sudah? Gampang kan? Ayo, RKI ada. RKI ada yang ini? Perwakilannya coba siapa? Gimana jadinya nih? Ini cuma dosisnya saja. Anda menghitung dosisnya saja. Coba. Ayo. Ayo. Ya, izin bertanya dulu sebelumnya, Dok. Ya, saya. Ya. Siapa yang mau presentasi? Atau jawab aja deh, nggak usah dipresentasiin. Gimana? Oh, presentasi nanti. Anda bikin presentasinya? Enggak kan? Enggak. Ya, oke. Jawab. Jadi gimana? Perwakilannya siapa? Mana? Ya, dokter izin. Kurang keras coba suaranya. Ya, maaf sebelumnya dokter. Ini saya belum tahu akan benar atau enggak kalau yang INH-nya 150 Nggak mili. apa-apa, itu kan ini kan namanya belajar, bukan ujian. Kalau misalnya nggak benar, nanti saya perbaiki. Santai, santai. Yuk. Iya, baik. Gimana Maula? Ya, izin ya dokter, kalau untuk berapa miligram yang masing-masing, itu yang INH 150 itu per 1 kali minum, kalau yang 10 bungkus itu berarti 1.500 miligram. Kalau yang rifampicin itu yang sekali minum 300 miligram, dan kalau yang 10 bungkus... Oh ini Maula, cara perhitungannya gimana? Anda sebutin aja deh. INH, jadi dosisnya kamu ngambilnya berapa? Yang 10 mili kan? Iya, yang 10 mili dokter. Nah, jadi cara ngitungnya gimana? Yang 15 kg dikali 10 mg. Terus dapatnya 150 mg. Jadi sekali minumnya 150. Iya. Ya. Oke, jadi berapa yang dibutuhkan? INH yang dibutuhkan untuk membuat 10 puyer? 1.500. Oke. Ya, jadi gitu urut ya. Rifampicin? Ya, rifampicin dosisnya saya ngambil yang 20 mg. Terus berarti 20 mg dikali 15 kg jadinya 300 mg, itu yang per sekali minum, dan yang untuk dibuat 10 bungkus itu berarti 3.000 mg. Ya, tuh. Terus? Lalu yang pyrazinamid saya ngambil yang 35 mg, lalu dikali 15 kg, hasilnya 875 mg, itu yang sekali minum. Tapi ini saya kurang paham dok, yang 2 dosis terbagi ini entah dibagi 2 lagi atau... Artinya ini kan per hari, coba lihat deh. Iya. Itu semua, Anda nanti kalau membaca dosis obat itu 15 sampai 10 per hari. 10 sampai 20 mg per kilogram per hari. Pyrazinamid juga per hari. Tapi yang INH sama rifampicin per harinya cuma 1 kali minum. Ya. Sementara pyrazinamid 2 dosis terbagi, artinya dia sudah per hari tapi harus diminumnya dalam 2 kali kesempatan. Jadi sehari 2 kali. Jadi butuh ininya dulu berapa? Berapa totalnya berapa? Totalnya berapa? Pyrazinamid kan 35, berat badannya 15 kilo. Ya kan? Iya. Jadi totalnya izin Ibu 875. Halo? Saya freeze ya? Saya nge-freeze ya? Oke. Ya, jadi halo? Iya, Ibu. Halo? Ya. Ya. Ini kan per hari. Ya, per hari semua, tapi yang INH sama saya nggak usah pakai kamera deh, ini kayaknya saya kameranya ini nih. INH sama apa namanya? Halo? INH
sama rifampicin kan per harinya itu kan 1 kali minum. Tapi kalau pirasinamid sama etambutol itu kan 2 kali minum. Jadi gimana? Berapa miligram yang dibutuhkan dulu deh? Coba. Berapa miligram dulu mau lah? Iya, yang pirazinamid itu saya hitung yang sekali 1 hari itu 875 miligram. Kalau untuk 10 bungkus? 10 bungkus jadinya 8.750 miligram. Oke. 10 bungkus ya. Padahal gini, itu kan 2 dosis terbagi ya, 870 mg per hari ya. Per hari nggak? Nah, jadi per puyernya berapa per kali minumnya kan dia per hari, tapi dia diberikannya kan 2 kali sehari. 870 itu 2 kali dalam sehari. Jadi dibagi berapa? Dibagi 2. Jadi berapa? Jadinya 437,5 miligram. Nah, 437,5 miligram per puyernya. Ya. Ya kan? Per puyernya. Nah, dia diminumnya 2 kali sehari. Jadi 437,5 miligram per puyernya diminum 2 kali sehari. Butuhnya cuma 10 puyer. Jadi untuk 10 puyer berapa miligram pirasinamidnya? Oh, berarti kalau untuk 10 puyer berarti 4.375 miligram. Betul. Ya, jelas ya? Maula ya. Nah, etambutol gimana? Ya, yang etambutol saya ambil yang dosis yang 20 miligram, lalu dikali 15 kilogram, hasilnya 300 miligram. Karena ini 2 dosis terbagi lagi, jadinya 1 kali minum jadi 150. Kalau untuk 10 bungkus, jadinya 1.500 miligram lagi. Ya, betul ya? Jadi sudah jelas ya di sini ya? Oke. Ya, terima kasih Maula dari RKI, dari kelas internasional. Berikutnya soal latihan kedua. Kelas 1A, silakan jawab. Siapa perwakilannya? Tadi sudah betul ya latihan pertama ya. Jadi kita harus hati-hati melihatnya dosisnya per kali atau per hari. Kalau per hari 1 kali pemberian atau 2 kali atau 3 kali ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Ini memang harus teliti betul ya dalam ini. Makanya right dose. Tadi kan right patient, right dose, right drug, right dose, right route, ya, right time, ya, 5 right itu harus ini. Oke, sekarang 1A siapa? Ayo cepat. 1A. Perwakilannya dari 40 masa nggak ada 1. Salah nggak apa-apa. Ayo. 1A siapa? Ya, izin menjawab. Ya, silakan Asrul. Ya, tadi yang pertama hitung berapa miligram obat bukan untuk pembuatan 10 terus masing-masing puyer itu dihitung dulu. Ambroxol itu miligram puyer. Terus untuk paracetamol 12 kg dari tadi berat ya anak 10 mg itu menjadi 100 mg per kilo berat badan per kali. Terus untuk ephedrine 12 kg 0,5 mg dengan 6 mg per kilo berat badan per. Terus ketiga obat menjadi 1, jadi ambroxol, paracetamol sama ephedrine ditambah 130 mg per kilogram. Terus karena dosis obat butuh sakarat laktis tadi 100 dikurang 31 mg per kilogram per kali menjadi 309 mg kilogram berat badan per kali. Lalu tablet yang dibutuhkan untuk 10 puyer INH-nya dengan 5 mg dikali 10 sampai 50 per 30 sama dengan 1,6 itu menjadi 2 tablet. Paracetamolnya 12 mg kali 10 dengan 120 kali 10 sama dengan 1.200 mg 400 0 dicoret 2 sama dengan 2,4. Lalu untuk ephedrine-nya 0,5 dikali 11 sama dengan 6 kali 10 60 per 30 0-nya coret-coret terus menjadi tablet gitu Ibu. Jadi untuk
PNH-nya 2 tablet. Terus untuk paracetamolnya 2,4 tablet, lalu efedrinnya 2 tablet. Oke. Saya nggak tahu nih, saya memang agak kurang jelas tadi ya. Apa putus-putus nih suaranya Nasrul? Apa di saya saja atau ini ya? Jadinya di sini artinya Ambroxol dosis 5 mg per kali ya. Dia butuh 3 kali sehari, sediaan tabletnya 30. Jadi sekarang per kali, untuk bikin per kali artinya per puyernya harus ada 5 mg ya. Ya, ini. Tapi untuk anak 12 itu 5 mg kan ini 12 kilo, dia udah nggak hitung-hitung per kilonya. Ya kan? Artinya Ambroxolnya dia butuh memang hanya 5 mg per kali. Jadi untuk 10 bungkus Ambroxolnya 5 kali 10. Ya, 50 mg. Ya. Nah, kemudian paracetamol dosisnya 10 sampai 15 mg per kilogram berat badan per kali. Artinya kita ambil misalnya katakanlah yang 15 ya, 12 kali 15 berapa? 12 kali 15 kan berapa? 180 ya. 180 miligram per kali ya untuk anak 12 kilo ini. Ya. Jadi per bungkus puyer ya itu 180. Efedrin, ini efedrin untuk melegakan pernafasan untuk paru ya, 0,5 mg per kilogram berat badan per kali ya. Jadi ini sekali aja. Jadi untuk dia berat badan 12 kilo, 0,5 kali 12 berarti 6 mg per kali. Ya. Jadi di puyer itu mengandung Ambroxol tadi berapa? Ambroxolnya itu 5 mili tambah 180 mili paracetamol tambah efedrinnya 6 mili. Benar nggak? Ya kan? Ya kan? Per puyer ya. Itu. Ya, jadi per puyer jadi 185 tambah 6 191. Perlu ditambahin sakarum laktis nggak? Kalau untuk menambah massa boleh karena ini paracetamol dan efedrin agak pahit ya. Jadi kita bikin puyernya 500 dikurangi 191. Jadi sakarum laktisnya ada berapa? Hitung aja nanti. Itu ya per puyer segitu. Nah, sekarang itu kan ini kan dicampur ya. Dicampur puyernya ya, jadi semuanya. Nah, sekarang Ambroxolnya butuh berapa ini? Ambroxolnya tadi 5 mg bikin 10 puyer, ya kan? 50. Tabletnya adanya 30. Jadi butuh berapa tablet, Nasrul? Tablet Ibu saya. Berapa tablet? Kan adanya butuhnya kita 50. Tapi tabletnya adanya cuma 30. Jadi 50 per 32 tablet lah kira-kira ya 1, ini. Sekarang paracetamol butuhnya tadi berapa? Berapa tadi butuhnya tuh? 180 kali kan per puyernya 180 mili kali 10 jadi 1.800. Tabletnya ada 500. Jadi 1.800 bagi 500. Jadi berapa tablet? Berapa tablet? 1.800 sekitar 3,5 tablet lah ya, seperti itu ya. Oke, efedrin tadi berapa? 0,5 kali 10. Ya, benar ya. Kali 10. Berapa? 50 kan? 50 ya. 50 sediaan tabletnya adanya cuma 30 sama tadi. Jadi 50 per 30 jadi 2 tablet. Jadi artinya 2 tablet Ambroxol tambah 3,5 tablet atau 4 tablet nggak apa-apa lah, 4 tablet paracetamol tambah efedrin 2 tablet digerus dicampur dengan sakarum laktis berapa miligram tadi ya, dan sakarum laktisnya 500 dikurangi 190 lah, mungkin berapa, 310 kali 10 3100 miligram dicampur dibagi dalam 10 puyer ya. Jelas ya situ ya. Oke. Yuk lanjut yuk sekarang soal 3 kelompok B kelas 1B silakan. Ayo waktunya. Ini sirup gimana kelas 1B? Siapa yang mau jawab? Ibu izin masuk.
Ya. Saya Tika dari 1B, Bu. Tapi ini saya masih bingung, Bu, yang hasil akhirnya. Kalau yang chloramphenicol-nya itu kan 50 sampai 100 miligram ya, Bu. Terus dikali sama berat badannya 20 kg menjadi 1000 sampai 2000 miligram per hari. Untuk per kalinya itu berarti dibagi 4, 250 sampai 500 miligram per kali minum. Betul. Ya, Bu. Ya. Terus saya bingung, Bu. Ini diambilnya nilai tengah apa nilai tertingginya ya, Bu? Terserah. Mau nilai, kalau sekarang ambil nilai terendah, misalnya berapa? Kan Kalau artinya gini, artinya berapa? Jadi berapa? Sekali minumnya berapa? Sekali minumnya itu 250 sampai 500 miligram per kali minum. Ambil nilai terendahnya, berarti sekali minumnya 250. Iya, kalau 250 berarti dibagi 125, itu kan 2. Nah, di sini chloramphenicol-nya 125 mg per 5 mili. Berarti 2 dikali 5 mili sama dengan 10 ml, berarti 2 sendok teh obat. Ya, betul. Ya. Jadi itu. Ya, betul apa yang dikatakan oleh Atika tadi, bahwa kan ini anak ini 20 kg, ya, kemudian dikasih antibiotik chloramphenicol, dosisnya 50 sampai 100 mg per kilogram berat badan per hari. Ya. Jadi ini tadi sudah dihitung oleh Atika bahwa kalau 50 berarti 1000 mg per hari. Kalau sampai 100 berarti berapa? 2000 mg per hari yang diberikan dalam 4 dosis terbagi. Artinya pemberiannya itu 1000 mg tidak sekaligus 1000, tapi 4 kali pemberian. Ya, jadi ini pemberiannya chloramphenicol 4 kali sehari, tiap 6 jam ya. Tiap 6 jam dikasih berapa tadi, kalau 1000 dibagi 4 jadi 250. Ya, 250 mg per 6 jam. Ya. Atau kalau misalnya ambil yang nilai tertinggi itu jadi berapa? 500 mg per 6 jam. Ya. Nah, sediaan sirup chloramphenicol ini kan pakai sirup. Adanya 125 mg per 5 ml. Ya. Padahal kita butuhnya setiap kali pemberian 250. Ya, artinya berapa? 10 ml ya per kali pemberiannya. Atau dikatakan 10 ml itu 2 sendok takar, 2 sendok teh. Jadi setiap kali diberikan itu 2 sendok takar. Gitu. Ya. Jadi itu yang ini kan, karena sediaan sirup chloramphenicol-nya hanya ada sirup 125 mg per 5 ml, nggak ada yang 500. Nggak ada yang 250. Jadi memang kita harus hitung lagi takarannya. Oh, ini butuhnya 250 nih. Jadi berarti 2 sendok takar per kali ya, per kali pemberian, bukan per hari. Jadi dihitungnya 4, jadi dosis obatnya 4 kali 2 sendok takar atau 4 kali 2 sendok teh. Jadi 4 kali sehari setiap kali pemberian 2 sendok teh. Gitu. Jelas di sini ya? Oke ya, saya rasa itu saja untuk latihan nomor 4. Ini sama saja karena waktunya sudah ini. Oke, yang ini saya bisa jawab nih. Saya bisa jawab, coba. Membutuhkan 500 ml cairan RL. Berapa tetes cairan infus yang dibutuhkan jika kebutuhan cairan pasien mesti dicapai dalam waktu 100 menit? Infuset Terumo. Terumo tadi berapa faktor tetesnya? Berapa faktor tetesnya? 20 tetes ya? Jadi gimana tadi? Dalam 100 menit. Kita pakai rumus yang mana? Izin Ibu pakai rumus yang bawah ya Ibu ya? Ya. Yang mana? Yang bawah yang mana tuh? Terumo, betul. Ya, jadi gimana? Berapa tetes per menitnya? Tadi berapa tuh? Tadi coba lihat lagi berapa?
500 ml harus diberikan dalam waktu 100 menit ya. Betul ya? Ya. Terus kemudian pakainya Terumo. Terumo faktor tetesnya 20. Jadi gimana? Berapa tetes per menitnya? Jadinya RL-nya ini, ringer laktat. 100 tetes bukan, Bu? 100 tetes per menit. Gimana? Jadi jumlah kebutuhannya 2.400 dikali berapa? Ya, mungkin izin Ibu saya lanjutkan. Ya, kalau saya hitung membutuhkan 500 ml cairan RL. Dan itu berarti 500, faktor tetesnya kan 20. Berarti 500 dikali 20 dibagi 100 menitnya diubah dulu jadi jam, jadi sekitar 1,67. Lalu dikali, enggak itu. Dikali Bisa nih, pakai rumus ini kan bisa langsung dibagi waktunya per menit. Iya. Jadi gimana? Kalau saya dibagi dulu terus langsung dikali 3 biar cepet gitu. Ya oke. Gimana? Jadi berapa tetes per menitnya? Jadinya per tetesnya 500 dibagi 5 sama 100 sih. Jadi per tetesnya per menitnya 100 tetes. Iya. Per menitnya? Hah? Tapi kebanyakan ya. Per menitnya 100 tetes, benar nggak itu? 2.400. Ini saya soalnya nggak ada kalkulator juga. Coba 2.400 kali berapa? Kali 20 ya. Berapa? Saya mesti hitung kalkulator lagi nih. Saya nggak punya kunci jawabannya. Tapi itu. 2.400 kali 20 berapa? 48.000. Ya. Betul ya? Tadi soalnya benar nggak sih? Atau waktu jam 100 jam itu berapa sih? 100 jam itu 1, berapa menit sih? Satu 1,6 ya, 1,6 kali 60, ya kan? Ya kan? Sama aja dibagi 100 juga, sama aja. Jatuh-jatuhnya juga sama. Jadi hitungannya berapa tuh? Nih 500 dalam 100 menit. Ini dia kayaknya shock hipovolume. Ya. Gimana? Harus masuk dalam waktu 1 jam ini, 1 jam nggak sampai 2 jam nih, 100. Berapa? 2.400 kali 20 dibagi 100. 2.400 dibagi 100 dulu deh, berapa tuh? Dibagi 100 berapa? 24, Ibu. 24 kali 20. Berapa jadinya? 480, Ibu. 480 ya. Jadi dalam waktu 1, jadi betul 480 itu cepat sekali hitungannya nanti ya. Cepat banget karena mungkin ini shock pasiennya, jadi harus dia dehidrasi berat dan ini mungkin harus cepat di ini. Jadi infusnya itu kayak diguyur gitu ya. Dalam waktu 1 jam nggak sampai 2 jam itu sudah habis 500 cc itu udah harus masuk. Ya. Dan itu hitungannya 1 menit itu adalah 480 tetes. Ya, jadi cepat banget. Ya, seperti itu. Ya. Ya, ini anunya saja ya. Oke. Saya rasa itu saja yang ada pertanyaan enggak? Waktunya sudah habis. Ya. Nanti Anda lihat lagi latihan sendiri di rumah. Tugas dari saya hanya bahwa lihat kotak obatnya masing-masing ya, minimal 5 ya. Anda catat ini obatnya mengandung apa, dosisnya berapa, takarannya berapa ya. Kalau sirup itu ya dosisnya lah berapa ini. Terus kandungannya kalau misalnya itu kan bisa saja di dalam sirup atau di dalam sediaan padat itu bukan hanya dia aja yang terkandung ya, minimal 5. Nanti dikumpulkan dalam satu ini. Tolong kombinasi ya kalau bisa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya ada yang sirup, ada yang tablet, ada yang apa namanya sediaan luar gitu ya, salep-salep gitu ya, gitu. Oke, sudah. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri. Ya, kenapa? Bertanya, Ya. tugasnya ditulis tangan atau di Word ya? Diketik aja.
Diketik aja, tulis apa namanya, diketik aja, nggak usah tulis tangan, nanti saya capek baca tulis tangan ya. Apa namanya, diketik aja, Anda di Word aja, tapi masing-masing ya, masing-masing satu orang ya, itu ini ada 100, kalau tulis tangan ya 120 orang, waduh banyak banget gitu ya. Nggak usah diketik, nggak usah tulis tangan, ketik aja ya. Tapi apa obatnya, apa Anda harus tahu nih, obat ini bentuk sirup untuk pemakaian apa, pemakaian dalam, pemakaian luar, obat apa ya, kemudian dosisnya berapa ya, bentuknya apa gitu ya, gitu ya. Untuk deadline-nya jam berapa, Bu? Deadline-nya biasanya kan seminggu ya, nggak ini ya, sebelum kuliah berikutnya aja. Kuliah berikutnya kapan? Minggu depan kan hari Rabu ya, gitu ya. Oke, jadi maksudnya seminggu aja deh, pokoknya seminggu aja deh saya gitu ya. Jadi mungkin Rabu depan jam 10 gitu aja ya. Ya, baik, Ibu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, izin untuk mendokumentasi. Oh, oke. Iya, untuk kelas A mungkin misalnya bisa raise hand. Untuk slide 1, 2, 3. Lanjut buat slide 2. Ya. 1, 2, 3. Untuk kelas A, Bu, bisa dilihat untuk kelas B. Untuk kelas B, tolong raise hand dan on cam ya. Terima kasih. Untuk Salsabila sama Reskinda bisa lower hand. Aida tuh on-cam tolong. 1, 2, 3. Dua, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya kelas RKI. Baik, selanjutnya kelas RKI untuk raise hand dan on cam ya. Baik, saya mulai slide 1. Slide 2. Baik, sudah, terima kasih. Oke, sudah semuanya? Iya, sudah. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa menambah kejelasan ya buat pengetahuan kalian ya, sehingga bisa nanti latihan lagi di rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat selalu ya. Oke, saya izin leave. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.